Kali ini kita akan bedah sesuatu yang kontroversial banget. Intinya adalah sebuah tantangan terbuka dari Yahya Waloni yang ditujukan untuk semua pendeta di Indonesia. Yuk kita coba telusuri alur pemikirannya satu persatu. Oke, kita mulai dari sini. Kalimat yang sangat provokatif ini diucapkan oleh penceramah Yahya Waloni di Surakarta. Dan percayalah, kalimat ini adalah fondasi dari semua argumen yang akan kita bongkar sama-sama. Tapi, untuk ngerti kenapa dia sampai nantang begitu, kita perlu paham dulu, apa sih misi pribadi yang dia usung? Dia membangun sebuah landasan yang kuat sebelum melempar tantangannya. Pertama, dia membangun otoritasnya dulu nih. Dia mengklaim udah menghabiskan 13 tahun keliling Indonesia tanpa henti, hanya untuk menyebarkan pesannya. Ini seolah-olah dia bilang, dengerin saya tahu apa yang saya omongin. Tujuannya, wah ini jelas banget nih, nggak pakai basa-basi, yaitu untuk meyakinkan semua orang bahwa Islam itu satu-satunya agama yang original dan benar, dan secara aktif mengajak yang lain untuk bergabung. Nah, ternyata semua argumennya itu dibangun di atas cara dia melihat sejarah agama, yang bisa dibilang sangat berbeda dari pemahaman umum. Jadi, menurut versinya, Islam itu bukan agama yang baru muncul. Bukan. Dia berargumen kalau Islam itu adalah agama orisinil, kepercayaan yang sudah ada dan dianut oleh semua nabi sejak zaman dulu. Kalau kita ikuti logika itu, artinya peran Nabi Muhammad di sini bukanlah sebagai pendiri agama baru, tapi sebagai nabi terakhir yang tugasnya adalah menyempurnakan ajaran yang sebetulnya sudah ada dari dulu. Oke, setelah pondasi sejarah versinya tadi terbangun, disinilah dia mulai bergerak. Dia melancarkan kritik yang sangat tajam, langsung ke jantung teologi Kristen modern. Poin utamanya, dan ini penting banget, adalah dia membedakan secara tegas antara Isa, nabi dalam Islam, dengan Yesus, Tuhan dalam kekristenan. Menurut dia, ini dua sosok yang sama sekali berbeda. Titik. Pembedaan yang sama juga dia terapkan pada kitab suci. Baginya, Injil itu adalah wahyu asli dari Tuhan. Sementara perjanjian baru yang kita kenal sekarang, dia sebut itu buku filsafat buatan manusia yang ditulis ratusan tahun setelahnya. Dari dua pembedaan tadi, kesimpulan yang dia tarik ya ini, bahwa kekristenan, menurut pandangannya, bukanlah agama yang berdasarkan wahyu, tapi lebih mirip sistem filosofis yang dirancang oleh pikiran manusia. Lalu, dia mengeluarkan kartu trufnya. Sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi menurutnya sangat fundamental. Dia menunjuk ayat-ayat di Alkitab yang katanya membuktikan Yesus itu disunat. Lalu bertanya, kenapa pengikutnya justru tidak? Oke, jadi semua yang kita bahas tadi, misinya, pandangan sejarahnya, kritiknya, semuanya itu mengerucut ke satu titik puncak. Apa itu? Ya, sebuah tantangan debat publik yang terbuka. Dan dia nggak cuma nantang kosong loh, dia bahkan membeberkan strateginya. 3 langkah simpel yang dia yakini bakal jadi jebakan teologis yang mematikan hanya dengan menggunakan argumen dari dalam kitab suci Kristen sendiri. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Dia mengklaim dalam debat nanti dia sama sekali nggak akan pakai Al-Quran. Senjatanya justru adalah Alkitab yang katanya akan dia pakai untuk membongkar kepalsuannya sendiri. Soal hasilnya, wah dia udah percaya diri 100%. Dia prediksi semua jemaat Kristen yang hadir bakal langsung pindah agama saat itu juga. Sementara para pendeta, 0. Tidak ada satupun yang bisa menjawab. Sebuah klaim yang luar biasa berani ya. Tapi tunggu dulu. Ternyata pesannya nggak cuma untuk pihak luar. Di bagian akhir khutbahnya, dia justru berbalik dan memberikan peringatan yang nggak kalah kerasnya untuk komunitas muslim sendiri. Menurutnya, ancaman terbesar bagi Islam itu bukan datang dari luar, tapi justru dari dalam. Dia pakai istilah munafik untuk menggambarkan muslim yang perbuatannya dia anggap nggak sejalan dengan ajaran agamanya. Terus, yang kayak gimana sih yang dia sebut munafik? Dia kasih contoh spesifik. Misalnya, muslim yang malah membela non-muslim, politisi yang terlalu sekuler, atau sesama muslim yang harusnya bersatu tapi malah saling serang. Ini semua katanya melemahkan Islam dari dalam. Kutipan ini benar-benar merangkum gagasannya, bahwa musuh dalam selimut atau ancaman dari internal itu jauh lebih berbahaya daripada tantangan apapun yang datang dari eksternal. Nah, itulah tadi rincian argumen dari khutbah Yahya Waloni. Pendekatannya yang sangat konfrontatif ini, ya mau tidak mau meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Sebenarnya, apa sih peran wacana semacam ini dalam dialog antar agama di zaman sekarang?